Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang apa itu domain, apa itu hosting. Mohon maaf kalau ini agak suaranya sedikit delay mungkin. Ini terkendala karena fasilitas rekamannya yang kurang mumpuni. Eh, Terus lanjut ya. Di bagian sini, jadi langsung saja kita akan belajar ke tempat apa sih itu hosting, langsung ke tempatnya saja. Jadi biar nggak bingung. Nah, sebentar. Jadi ini kita ganti saja tampilannya. Kita buang. Oke. Di bagian sini, di bagian hosting ya, kita akan belajar apa itu hosting dulu. Hosting yaitu merupakan tempat penyimpanan data. Biasanya data yang dimaksud adalah data untuk membuat sebuah website. Tapi di sini disimpannya itu di internet, bukan di server lokal ya. Jadi hosting itu merupakan layanan berbasis internet sebagai tempat penyimpanan data. Biasanya datanya berupa website, tapi beberapa yang sekarang udah marak itu penyimpanan hosting juga dipakai sebagai tempat untuk menyimpan data-data dari nggak cuma website, ada aplikasi Android dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah hosting itu merupakan suatu tempat penyimpanan data di mana data itu tersimpan secara online. Paham ya sampai sini? Nah, ini baru pengenalan hosting. Jadi, apa sih bedanya hosting sama domain? Di bagian hosting, kalian udah tahu ya, kalau domain, apa sih domain itu? Seperti yang dulu udah pernah saya jelaskan, ya ini adalah salah satunya yang namanya domain. Untuk top level domainnya sendiri, ini pakai .co.id. Terus untuk bagian, apa namanya, eh top, bukan ya. Untuk bagian second level domainnya, ini niaga hoster. Untuk bagian third atau subdomain ini nggak ada ya, kosong, karena ini hanya niaga hoster, nggak ada subdomainnya. Lanjut ya, jadi apa sih itu hosting dan domain kalian udah paham ya. Jadi bedanya itu banget gitu, jelas banget. Oke, lanjut di bagian unlimited hosting. Sebelum masuk ke unlimited hosting, saya kenalin dulu. Uh, ada beberapa jenis layanan hosting. Yang pertama, sebenarnya ada yang free hosting. Apa sih itu free? Free ya, free, gratis gitu. Kalian pakai jasa penyimpanan tersebut tapi gratis. Paham ya yang ini, yang suka gratisan terlebih lagi. Lanjut, ada shared hosting. Shared hosting merupakan jenis layanan hosting yang menggunakan server hosting bersama-sama. Jadi ini sama-sama. Ibaratnya gini, kalian beli satu hosting, tapi kalian pakai rame-rame, nggak cuma 1-2 orang. Jadi rame-rame ya. Ini mouse-nya kelihatan nggak sih sebenarnya? Jadi ini untuk unlimited hosting di Niaga Hoster ini sebenarnya ikutnya ya shared hosting, karena ketika kalian beli di sini, ini contoh saya bukain sebentar. Nah, ini di sini ini kan ada, kalau ini satu domain ini nggak masuk ke, ya sebenarnya bisa shared hosting, karena salah satunya bisa kalian pakai buat unlimited database. Ini juga databasenya nanti nggak cuma satu website, bisa ini bisa lebih. Jadi nanti sambil dilihat di sini ada, untuk yang shared hosting ini ada beberapa paket. Biasanya paketnya itu dijual beda-beda, dan yang lebih umum biasanya paket yang ketiga ini. Ini paket minim yang biasa dipakai sama orang-orang. Kenapa? Karena di bagian sini ada unlimited add-on domain. Jadi kalian bisa nambahin banyak domain, unlimited, nggak terbatas lah. Kalau yang di bagian sini ada bagian yang pelajar ini cuman 10 add-on domain, ini cuman satu domain. Ibaratnya gini, ini kan syarat hosting ya. Syarat hosting itu ibaratnya satu hosting kalian pakai buat rame-rame lah. Sedangkan di sini kalau cuman dipakai buat satu domain saja, satu domain berarti kan nggak bisa kalian pakai buat rame-rame. Sedangkan yang di sini hanya 10 domain, ibaratnya buat nyimpen 10 website.
Kalau yang di sini, ini mau kalian pakai buat nyimpen berapa website pun, nggak ada batasnya gitu. Paham ya sampai sini? Ini yang syarat hosting. Oke, lanjut di sini, Niaga Hoster itu punya yang namanya eh, ini nggak ada sih sebenarnya. Ini ikutnya yang Cloud VPS. Oke, lanjut saja lah. Ini saya kasih tahu dulu. Ada yang namanya VPS hosting. Apa sih VPS hosting itu? VPS hosting adalah jenis layanan hosting yang cukup mahal. Kenapa? Karena dalam VPS hosting biasanya penyedia hosting itu membagi sumber daya dari sebuah server. Oke, saya kasih tahu dulu. Sebenarnya hosting itu contoh ibaratnya gini. Ada saya pinjam HP kalian selama 1 hari, saya nyalakan 24 jam. Ya kalau sehari sih nggak ada masalah ya. Tapi bayangkan kalau 1 tahun HP kalian saya pinjam, itu kalau HP. Sedangkan yang dimaksud di sini itu adalah komputer atau laptop. Nah, anggap aja komputer ya. Jadi komputer selama 1 tahun saya pinjam ya. Kemudian saya pakai buat nyimpen data dan data tersebut dapat saya akses secara online. Kira-kira menyalakan komputer tersebut selama 24 jam kali 365 hari itu butuh biaya nggak sih dari listriknya, dari biaya internetnya dan lain sebagainya, kan tetap butuh biaya. Nah dari situ orang itu juga mencari keuntungan di bagian situ. Lanjut untuk bagian itu tadi kan komputer. Komputer pastilah punya spesifikasi ya. Ada yang pakai Core i3, Core i5, Intel Xeon, terus RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, SSD kah atau hard disk, dan lain sebagainya. Nah, dari situ otomatis ada penyedia layanan yang ngasih ini tadi seperti contohnya unlimited hosting ya seperti ini. Ini itu biasanya RAM-nya paling cuman berapa giga. Kalau di sini kan harddisknya emang unlimited sih. Tapi kadang harddisk ini pakainya harddisk, kadang bukan SSD dan lain sebagainya gitu. Jadi ini speknya yang low gitu. Tapi yang penting kan bisa dipakai rame-rame, jalan terus, murah lagi gitu. Ini kalikan katakanlah ini kalikan 1 tahun. Kalau ini yang dikali 3 tahun biasanya 3 juta sih. 3 juta itu 3 tahun loh. Yang ini mungkin setahunnya 1 jutaan lah ini. Mungkin ya saya nggak mau ngitungin sih. Tapi kan bisa kalian cek sendiri. Untuk VPS hosting itu satu komputer ya, di dalamnya diinstal ya, dibikin sebuah virtual komputer lagi. Kalian kan pernah install apa namanya Debian. Kalian pernah install Debian ya. Nah, Debian yang kalian install di Windows itu kan ibaratnya gini. Kalian bikin sebuah komputer baru dengan OS Debian di dalamnya, tapi itu berjalan di Windows. Begitu juga VPS gitu. Jadi nanti VPS itu si penyedia jasa layanan hostingnya ini menyediakan satu buah komputer, tapi di dalamnya itu dibagi lagi, ada misal 4 komputer atau 2 komputer. Nah ini nanti komputernya dari si pihak hosting itu dibagi jadi dua, katakanlah dua, yang satu disewain ke A, yang satu disewain ke B. Nah itu nanti harganya kan beda, otomatis gini, kalau yang ini satu komputer dipakai 2 orang atau 4 orang, kan otomatis gimana ya, bayarnya kan lebih mahal. Ibaratin aja lah gitu, dalam 1 tahun nyalain komputer itu cuman dipakai 2 orang. Sedangkan yang tadi, yang ini unlimited hosting atau share hosting, lebih tepatnya ini share hosting, itu komputer satu dipakai ya nanti akunnya banyak banget gitu loh. Nggak terbatas, kadang satu PC itu dipakai bisa sampai 30 user, itu bisa 30 bahkan 50 user.
untuk satu PC-nya, karena biasanya yang dipakai buat ini server ya, ini namanya server, itu PC-nya nggak main-main, nggak seperti PC gamer dan lain sebagainya. Ini dikhususkan hanya sebagai server gitu. Speknya nanti beda, kalian bisa browsing sendiri. Lanjut ke dedicated server hosting. Nah, apa sih dedicated server hosting itu? Dedicated server hosting itu sama seperti hosting yang lainnya tadi. Bedanya di sini, kalian disediain satu buah komputer khusus untuk kalian, didedikasikan untuk kalian. Cuman satu komputer nyala 24 jam dikalikan 1 tahun. Jadi harganya ya lebih mahal, ibaratnya kalian sewa satu komputer untuk kalian sendiri gitu loh. Termasuk itu juga nanti internetnya juga sama. Sampai sini paham? Terus untuk ini yang cloud hosting, cloud VPS, ini yang lagi marak sih sebenarnya, lagi marak. Jadi ini mungkin kalian lebih mending kalian browsing untuk bagian ini, karena ini termasuknya yang agak susah kalau dijelasin lewat online seperti ini. Saya sendiri juga kebingungan untuk jelasin ini gitu. Lanjut saja, saya nggak pengen bahas ini lama-lama. Sebenarnya di sini ada, lanjut ke bagian spesifikasi kebutuhan hosting. Jadi gimana sih kalian harus memilih sebuah hosting? Gimana caranya? Apakah kalian harus pilih yang unlimited hosting, cloud hosting, dan lain sebagainya? Itu dari mana gitu? Terus kalian harus pakai niaga hoster, atau saya punya satu lagi namanya itu ini hoster.co.id. Apakah kalian harus pakai yang ini atau yang ini? Kalian pilih yang mana? Nah, itu caranya kalian harus bisa menentukan kebutuhan kalian dulu. Ini mau dipakai buat apaan gitu. Ini kalau yang di hoster.co.id, ini bisa kalian lihat di bagian sini. Ini bagian unlimited SSD hosting ya. 1 tahunnya segini gitu. Ini lebih mahal sih. Bisa kalian cek, ini RAM-nya dikeliatin sih. Ini kelihatan ya, RAM-nya pakai 4 GB. Ini vCPU berarti virtual ya, virtual CPU berarti mungkin ini nanti bentuknya bikinnya servernya itu pakai VPS mungkin. Bisa kalian cek sendiri, lebih enak itu kalian cek sendiri. Ini lihat ya, yang bagian ini servernya ada di mana? Indonesia. Yang pertama, kalian ketika pilih hosting itu salah satunya reputasinya ini loh. Kadang itu ini malah berani money back garansi gitu. Berani garansi uang kembali kalau misal kalian nggak cocok, tapi dalam jangka waktu berapa hari ya, mungkin 1 minggu atau 30 hari gitu. Ini di sini garansi 30 hari sih. Supportnya ini sepanjang waktu. Oke, paham ya sampai situ. Pertama, reputasi. Kedua adalah kecepatan server. Di bagian sini nggak kelihatan sih kecepatan servernya mana. Ini ada unlimited bandwidth. Unlimited bandwidth itu maksudnya bandwidth di sini, yang unlimited bandwidth itu kalian boleh ngakses server tersebut dalam 1 bulan, itu nggak dibatasi. Kalau ini kan batasan penyimpanan kalian. Unlimited bandwidth di sini maksudnya itu batasan untuk mengakses website kalian. Jadi kadang ada beberapa hosting yang free mungkin. Itu yang free biasanya dalam 1 bulan dibatasin cuman 10 giga. Kalau udah melampaui 10 giga, websitenya nggak bisa diakses. Ada yang seperti itu. Terus di bagian sini, ini kecepatan internet dari si server 1 gigabit per second. Ini apa sih ini berapa ya? 8 saya lupa, kalau nggak salah ini maksudnya server Indonesia gitu. Ini berlokasi di Indonesia, saya lupa. Gitu ya. Jadi ini yang pertama, yang kedua tadi kecepatan server. Terus yang ketiga ada tingkat kebutuhan. Kalian juga harus menentukan apakah kalian harus pakai yang share hosting, VPS hosting,
dedicated share hosting, itu kalian yang juga yang mikirin gitu. Katakanlah gini, misal kalian pakai yang share hosting, kecepatan share hosting paling berapa sih kira-kira dalam satu buah website itu, katakanlah servernya cuman bisa nampung kecepatan 20 Mbps mungkin ya ada beberapa gitu. 20 Mbps dipakai buat 1000 orang, sanggup nggak websitenya nanganin? Pasti nggak sanggup gitu. Jadi kalian harus mikirin ini gitu. Termasuk kalau kalian pilih dedicated server, itu otomatis juga nanti bandwidth ini juga bisa diatur dan lain sebagainya. Paham ya? Sebenarnya ada perhitungan juga, tapi kita bahas next time. Sementara ini kalian harus hanya belajar dalam ini loh, harganya berapa. Kalian kan harus menentukan. Kalau kalian bikin sebuah website, dihitung ya, ini nanti kalian butuh domain. Misal saya di sini domain, kenalin domain ya. Domain ini harga untuk 1 tahun. Ini .com itu 1 tahunnya 125. Kalau ini kalian bisa bayar di Indomaret atau Alfamart. Yang bagian ini .online, .set ini sebenarnya hanya tahun pertama untuk akun pertama gitu. Setelah tahun kedua ini juga, ini nanti harganya sampai 300-an ribu. Ini juga sama. Jadi yang paling murah itu ini. Ini yang paling murah. Paham ya? Jadi ini nanti kalian total, misal kalian mau bikin sebuah website, domainnya dalam 1 tahun berapa? Kalian pakai hosting yang mana? Gitu ya. Terus 1 tahun harganya berapa? Harganya udah tinggal dikalkulasi. Kalian mau untung berapa? Atau kalian punya uangnya berapa? Layak nggak sih? Worth nggak sih? Gitu loh. Jadi untung nggak kalian pakai ini? Gitu. Layak nggak sih? Dari uang yang kalian keluarkan, terus juga apakah ini nanti bikin kinerja perusahaan atau dan lain sebagainya, nanti itu apa namanya lebih baik. Yang tidak kalah penting ya sebenarnya tadi ada ya layanan customer service-nya. Kalau ini di sini customer service ada di sini, lemot ya. Terus juga nanti kalau misal kalian udah mulai kebingungan, biasanya yang bisa kalian andalin adalah customer service. Ini juga salah satu yang bikin perbedaan. Jangan lupa ya tadi bandwidth sama lokasi server itu kalau kalian mau pilih hosting. Terus tahapan menggunakan hosting. Ini tahapan menggunakan hosting itu saya nggak bisa jelasin karena ini kalian harus praktek. Karena kalau nggak praktek kalian nggak akan paham ya. Bisa sih saya jelasin, cuman paling nanti bingung lagi ketika praktek. Jadi lebih baik praktek dulu. Ini saya kasih tahu. Saya pakai 2 buah website atau 2 penyedia layanan jasa. Yang pertama di sini saya pakai dari apa namanya? Saya pakai dari Niaga Hoster hanya buat beli domain. Untuk yang bagian sini nggak bisa login. Ya udah karena ini nggak bisa login sementara ya. Jadi next time saja. Yang jelas saya pakai 2 untuk bikin ini. Ini websitenya ya. Ini websitenya saya bikin ini. Ini bisa kalian cek sendiri. Domain saya itu pakainya ini. Ini domainnya. Saya beli ini domain. Saya kelola domain benar. Ini saya pakai ini. Nah, saya udah ganti nama servernya ke hoster.co.id karena saya pakainya ini. Saya pakai hostingnya di sini. Jadi ini harus diganti nama servernya. Ada biasanya cari aja tutorial online. Nah, terus data ini saya masukkan ke hosting saya di sini gitu, di file manajernya. Nah, kemarin saya kan nyontoin ya, bukan nyontoin, ngasih tahu WordPress sih sebenarnya.
Apa itu WordPress? Benar, WordPress. Ah, WordPress. WordPress, saya kan kemarin ngasih tahu nggak boleh pakai .com, harus .org. .org di sini itu kalian ya ini get WordPress. Kalian download WordPress-nya. Kalau .com itu nanti ikutnya weblog yang seperti .blogspot. Nah, ini kalian download kalau udah, misal kalau udah ya sebentar. Ada nggak ya? WordPress ada sih. Nah, ini gini ceritanya. Ceritanya. Ini saya sudahan dulu, jadi untuk materi hosting dan domain ini sebentar lagi selesai. Ini saya kenalin sama instalasi WordPress sebenarnya yang domain dan hosting ini udah sih. Sebentar, ini kembali ke sini. Oh, salah. Ini saya kasih gini dulu. Nah, lanjut ke bagian ini ya, sebentar. Ini saya hapus. Ini kalian nggak kelihatan gitu. Edit input. Saya pakai SAM. Terus saya pakai lagi Windows Explorer. Oke, ini ya. Saya hilangkan muka saya. Lanjut ke bagian ini. Ini apa sih SAM itu? Ini saya nginstal ya. Kalau kalian mau SAM, download sendiri. Ukurannya variasi sih, tapi kebanyakan 150 MB ukurannya. Ini apa itu SAM? SAM ini aplikasi pihak ketiga yang bisa kalian pakai untuk membuat web server sendiri. Web servernya tentunya di Windows. Kalau di Linux kan kalian tinggal apt install Apache 2 itu untuk web servernya yang atas ya. Terus MySQL ini untuk database-nya, database server, paham ya. Jadi saya udah nginstal ini gitu loh. Dan saya udah jalankan, udah hijau semua ya. Saya udah jalankan, lanjut ke bagian mana ya desktop saya. Nah ini, lanjut ke bagian sini. Nah, di bagian sini ini udah ada banyak banget karena saya sebelum bikin website itu saya taruh di sini. Saya ngerjainnya di sini. Misal contoh ini proyek ya. Jadi saya buka index.html. Nah, ini biar kalian tahu ya. Biar kalian tahu mana ya. Ini apa ya? Coba ya. Nah, ini benar. Ini biar kelihatan. Ini contoh ya. Contoh, benar kan? Iya, benar. Ini contoh. Ini alamatnya adalah folder saya yang ada di C, SAM, htdoc, project, index.html. Jadi saya itu ketika mau bikin sebuah website, ya saya coding gitu. Di sini saya cek dulu di laptop saya. Bikin website saya seperti itu. Nah, kalian bisa pakai ini editornya bisa Notepad++. Ini yang paling ringan sih. Nah, ini semuanya biasa untuk bikin website saya pakainya yang ini baru HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau WordPress itu pakainya PHP. Nah, untuk bagian ini WordPress, saya kan tadi download. Ini, filenya ini gitu. Nah, filenya ini, oh, nggak kelihatan, saya lupa mana ya. Oh iya, maaf, ini ya, jadi tadi ceritanya itu gini. Ini saya kan tadi buka ini proyek ini, saya bikinnya ya itu, ini diedit pakai Notepad. Klik kanan edit with Notepad atau bisa Visual Studio Code.
atau bisa pakai bracket, atom dan yang lain sebagainya. Terus di bagian ini WordPress ya. Ini loh, kalau kalian download, kalian ekstrak filenya, datanya ada banyak gini. Ini, nah terus di bagian config, ini kan nggak ada. Kalian kopas dari sini, rename jadi wp config. Terus dalamnya nanti kalian bisa buka, kalian sesuaikan dengan web hosting kalian, web server kalian. Kalau saya pakainya kan ini tadi localhost ya. Nah, ini contoh localhost. Saya pakai localhost, terus wp. Ini kalau nggak salah udah saya install sih, kalau nggak salah. Tapi kalau salah ya nanti kalian belajar sendiri. Nah ini udah, ini saya sebelum upload file saya ke web server tadi, ke hosting saya biasanya nyobain di sini, di localhost, di laptop saya sendiri. Pakainya tadi ya SAM. Oh, alhamdulillah. Oh iya, saya lupa. Harusnya besok saya itu ya. Allah. Ya, ya untuk besok lagi saya pakai yang desktop aja, yang di apa namanya, di record. Ya udah, jadi ini ya, sebelum saya upload saya tes dulu di local host. Jadi kalau di sini udah beres, baru nanti saya upload ke web server saya, ke hosting tadi gitu. Paham ya sampai sini? Kalau nggak paham nanti silahkan tanya. Jadi untuk pertemuan hari ini sebentar, jadi ini diganti ke sini. Salah. Nah, jadi gini, untuk pertemuan hari ini kan sudah ya, saya udah kasih pengenalan tentang apa itu hosting, apa itu domain. Sisanya silahkan kalian eksplorasi sendiri. Terus jangan lupa tugas dari saya, kalian bikin sebuah website. Saya udah ngasih yang gampang sih sebenarnya. Yang gampang itu kalian kan cuman ya yang penting nyobain gitu. Untuk kedepannya kalau kalian mau ngembangin, bikin website sendiri silahkan. Tapi untuk hari ini saya membebaskan kalian kalau mau pakai CMS, misal apa CMS contohnya WordPress, Joomla, terus ada Drupal dan lain sebagainya boleh. Tapi kalau pakai yang apa namanya webblog yang dari blogger ya, misal nama.blogspot.com nggak boleh. Terus pakai yang wordpress.com nggak boleh, pakai Wix nggak boleh. Itu satu kesatuan sama sih, tinggal pakai, comot, dan lain sebagainya. Nanti kalian nggak akan belajar tentang apa itu hosting, apa itu domain, nggak belajar tentang itu. Jadi sebenarnya pembelajaran paling baik kalau kalian nyobain sendiri, beli hosting dan domain yang murah-murahan, bisa patungan sih satu kelas, tapi kalau enggak yang enggak apa-apa, yang penting tugas saya dikerjain gitu ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Sekian, wassalamualaikum.